Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa asyaru minhu, dan paling jelek-jeleknya orang, wa asyaru minhu, dan paling jelek-jeleknya orang, man, yaitu orang tola yang panjang, umruhu, umurnya, wasa'a fi'luhu, tapi jelek lakuannya. Udahnya panjang, umurnya, tapi bikin dosa mulu. Wala yatubu an mana'ahu, kemudian dia nggak pernah tobat daripada apa yang dia lakuin. Ini bahasa kalau orang Betawi, makin tua makin jadi. Tua lagi makin tua makin nanti. Wala yatubu an mana'ahu Allah Ta'ala wa huwa yatma'u fi maghfiratihi. Jadi kalau dia nggak mau bertobat sama Allah, wa huwa may yatma'u fi maghfiratihi, maka dia ini akan menambahkan atau dia akan selalu mendambakan daripada pengampunan Allah, maka segala dosanya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau tobat, kalau nggak mau tobat, ya berarti tetap pada pendiriannya, yaitu dalam keadaan orang yang kurang baik. Wa asyaru minhu man azharos sidaqoh. Kemudian orang yang paling jelek lagi kata Allah di sisi Allah adalah man azharo as-sidaqota li akhihil muslim wa yudabbiru lahu khilafaha. Orang yang paling jelek di sisi Allah atau menurut pandangannya Allah adalah orang yang menampakkan sesuatu kebahagiaan kepada temannya yang muslim, ya kan, li akhihil muslim wa yudabbiru lahu, kemudian orang tersebut ini apa namanya, selalu mengebelakangkan kebutuhannya saudaranya. Bila dia senang, biasa ada action. Kalau senang, action. Ketika temannya minjem atau ketika temannya butuh, pora-pora kagak tahu, pora-pora tidak ngeh. Ini juga termasuk orang yang paling jelek di sisi Allah. Wa asyaru minhu man dhahaba awala umruhu ghaflah wa akhiruhu kaslun an ta'atillah. Dan termasuk orang yang paling jelek adalah orang yang lari atau orang yang tidak mempergunakan umurnya itu sering lalai kepada Allah, wa akhiruhu kaslun, kemudian akhirnya itu tetap malas an ta'atillah, daripada taat kepada Allah. Yang dicari masih dunia, yang dicari masih kebutuhan kehidupannya. Ini orang yang di mata Allah tidak pernah dilihat baik. Jadi wa asyaru minhu man dhahaba awwala umrihi ghaflatan wa akhiruhu kasalun an ta'atillahi ta'ala. Jadi sejelek-jeleknya orang adalah orang yang menghabiskan masa mudanya untuk apa? Untuk selalu lupa, untuk selalu lalai dalam taat kepada Allah, wa akhiruhu kasalun an ta'atillah, dan diakhirkannya itu umurnya itu hanya untuk bermalas-malasan untuk taat kepada Allah. Memang kalau masih muda godaannya satu, kalau mau benar besok aja aja kalau godaan dikit itu godaan itu mah kayak nama-nama aja. Entar dulu. Karena setan kalau di awal dalam kitab Wasiatul Mustafa, setan iblis nggak akan pernah diam ketika dia melihat seorang hambanya Allah untuk pengen baik. Apa yang dibisikkan setan? Yang dibisikkan setan adalah innallaha ghafurur rahim. Sudah tenang, Allah Maha Pengampun. Kadang-kadang dari sini kalau kita nggak paham caranya itu, ya akan berantakan. Ketika kita mendengar satu dalil
Ketika kamu datang membawa dosa satu gunung, maka pengampunan Allah satu langit. Ini ada harapan besar ya? Iya benar. Harapan besar kita sama Allah ya benar. Cuma itu pun bagi kita yang tidak mau tobat. Kalau kita nggak mau tobat, ya udah, maka pengampunan Allah akan sempit bagimu. Selama kita tidak dalam kondisi sakaratul maut. Kalau dari leher ke umur, maka nggak bisa untuk tobat, ya habis masanya. Nah ini ya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita sekarang untuk menjadi kembali kepada pasal yang awal, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang memang memberikan manfaat buat dirinya dan orang lain. Ya dari sinilah pandangan Allah kepada diri manusia banyak. Ada orang yang jelek, ada orang yang paling dibenci sama Allah, ada orang yang paling dicintai sama Allah, ada orang yang paling dibenci sama Allah, ada orang yang paling kalau Allah kita berdemen buat Allah sama dia. Nah yang terakhir ini adalah orang yang selalu menghabiskan umurnya untuk lalai kepada Allah. Makanya kemarin ada satu keterangan man taraka talabal ilmi khaufan minal faqri zadahullahu faqran. Orang mengaji halangannya ada aja, dia pilih tuh bisnisnya, dia pilih itu urusannya, dia tinggalin ngajinya, zadahullahu faqran. Sungguh itu bisnisnya akan menjadi kesusahan buat dirinya selamanya. Man taraka talabal ilmi, siapa orang yang meninggalkan menuntut ilmu, ngaji, dia tinggalin khaufan minal fakir, karena takut fakir, takut susah. Pas mau ngaji ada urusan, dibewa lagi kakap nih, ngaji dibelakangin sama dia. Iya, tahu ya. Kata Allah khaufan minal fakir, dia takut ini urusannya besok kalau nggak ditanganin sekarang bisa gagal ini, alek kerjaannya nih. Dia tinggalin ngajinya tuh. Makanya sampai sekarang nggak kaya-kaya. Jadi maka rokat tolabal ini khaufan minal fakri zadahullahu faqran. Siapa orang yang meninggalkan mencari ilmu karena takut susah besok nih, malam Jumat mana ada urusan janjian nih, nangin survei tanah sama rumah, ditinggalin bagaimana, takutnya nggak dia jadi, akhirnya ngaji dikalahin nih. Ah udahlah, gue nungguin aja, gue nungguin orang supaya itu lumayan kali ini mudah-mudahan. Walaupun niatnya baik, baiknya gimana? Entah kalau hasil gue bagi ini. Baik niatnya. Hasil lo boncos. Apa kata Allah? Zadahullahu faqran, maka akan Allah tambah kesusahannya. Nih ya, jadi jangan pernah tinggalin yang namanya majlis. Dia seminggu sekali, mau tiap hari apa ya? Seminggu sekali absen sama orang tua. Ini orang tua loh, maksudnya. Itu memang ada keterangannya. Kalau nggak ada keterangannya, ngapain kita uak-uakan begini ya? Ngapain kita ngomong-ngomong begini? Jadi kita itu ngaji bukan hanya kita yang datang, tapi pahala kita datang kepada orang tua. Sebaliknya kalau kita lalai, goflah dengan majelis ilmu, maka nanti ketika kita berada dalam maksiat, orang tua pun akan terkena daripada imbas maksiatnya diri kita. Kalau kita ngaji, ini orang tua kita yang daripada meninggal senang, iya. Apalagi baca sholawat dari APB, dari Becet, udah basyair, udah maulid, nanti ada malaikat di sono dekat makamnya Rasul, malaikat yang Tuhan absen yang namanya orang sholawat kepada baginda Rasul. Yang dilihat bukan kita, kalau kata Al-Habib Maulana Lutfi bin Khalid bin Yahya, kata beliau itu malaikat yang dilihat adalah binnya, misalkan Alek bin Haji Cilut, ya maka bapaknya tak akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jaminan. Ini yang diungkapkan oleh Mursyidina Al-Habib Muhammad bin Lutfi bin Khalid bin Hashim Yahya. Beliau mengatakan ada satu malaikat yang mencatat sholawatnya orang. Jadi bukan kita doang yang musuh, tapi orang tua kita. Ente sholawat 300, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi istiqomah. Karena di mahabbati Rasulillah, karena cinta kepada Rasul.
Sama halnya dengan kita cinta kepada wali-walinya Allah. Kalau dulu saya bilang, Jis, kalau cinta sama wali jangan setengah-setengah. Kosongin pikiran, hadirin dia doang. Panggil, nyampe, setan aja udah kasih kopi, nyampe bagaimana wali. Setan dipanggil pakai kopi, nyaut. Itu setan ya. Ini wali. Kalau mau wali jangan setengah-setengah. Kalau mau orang tua gua jangan setengah-setengah. Kalau pengen tahu keramatnya orang tua jangan setengah-setengah. Kasih itu orang tua duit yang gede dikit, pengen tahu baliknya berapa duit. Begitu bahasanya. Mau wali, ziarah jangan setengah-setengah. Kalau mau yakin, ziarah yang benar. Rakerat tuh makom wali. Tahu rakerat? Kalau nggak punya duit, wali, tolong santai kepada Allah. Duit saya kagak ada habis buat ini. Bokek buat ini jalan kita buntu buat ini. Karena termasuk daripada iman kepada Allah adalah iman kepada para walinya Allah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah bakalan takut banget kalau walinya sudah bergerak. Wali bergerak sesuai daripada gerakannya Allah. Ini mau ziarah ikut-ikut doang, aja bujur. Iya, ziarah udah amin udah pulang. Niatnya apa? Nggak tahu. Udah bego ziarah. Ziarah kalau makan hati ikut sama yang ngerti makanya. Ziarah sendiri, dia pikir apa action doang banyak. Oh, kayak buat dekat orang ziarah. Di sini kan kayak orang apanya? Orang musim bulan jangan bulan semua. Musim mangga jangan mangga semua. Ziarah mau bukan ikut-ikutan, ziarah mau punya sunnah. Ini besok Jumat datangin kuburan orang tua kita. Ntar habis Jumat datangin kita mau kemana ke ziarah doa kita nongkrong dulu sama wali-walinya Allah. Walaupun cuma ngopi doang di pinggir makomnya. Walaupun cuma ngopi doang. Ya syukur-syukur bisa masuk, bisa baca Fatihah doang. Ya bacain. Assalamualaikum ya wali. Al-Fatihah. Udah pulang lagi. Kenapa wali mengerti? Ente belum ngomong buyang, dia udah ngerti ente buyang. Hah? Udah ngerti dia mah. Kan enak dulu kamu wali, iya. Makanya hadirin seakan-akan waliullahnya ada di hadapan kita. Bagaimana caranya? Ya udah hilangin semua urusan-urusan. Kita mohon berwasilah kepada wali. Ya wali, ana tawassalu bika ila rabbika biqadri jami hajatina. Wali, saya bertawassul kepada engkau untuk sampai kepada Allah untuk segala semua hajat kami. Mudah-mudahan kau kabulkan barokahnya panjenengan, barokahnya wali. Mudah-mudahan semua hajat saya kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ziarah rajinin, kerja doang memang situ wali ya. Doa apa mau kerja, mau akhirnya Tuhan kan kerja. Ada sebuah gajian tenang aja. Iya. Akhirnya kalau nggak kerja seakan-akan dia susah. Awal kagak kerja, biasa kerja, akhirnya dia apa? Tuhannya hilang. Karena selama ini dia mentuhankan kerjaan. Selama ini dia mentuhankan usahanya. Kalau dia nggak usaha, aku mau ngapain sekarang? Seakan-akan mentiadakan Allah. Yang ngasih duit siapa? Allah. Usaha adalah sebuah jalan. Kerja adalah wasilah kita sampai kepada rezekinya Allah. Karena kata ulama al-harakah barokah. Orang yang banyak gerak, orang yang banyak ikhtiarnya, maka akan mencapai pada keberkahannya Allah. Diam aja juga jangan. Doa mulu. Woi lah, pakai suruh kali coba ya. Doa siapa ente? Wali bukan, doanya datang aja. Yang datang agak ada. Jadi masing-masing punya pak. Enggak semuanya paknya sama, apalagi maksain. Yang bukan paknya ngaji jangan paksain jadi ustaz. Yang paknya kerja jangan paksain ngaji. Jangan paksain ngaji Pak. Oh pengen lebih ustaz kalau ngaji jangan. Iya. Yang paknya ngaji jangan maksain kerja karena bukan paknya. Dia kerja, kalau itu buat 2 hari ya, Lek. Baru udah. Sepatu baru. Sepatu baru, meja baru. Emang bukan paknya mau diapain? Kabur mulu. Kalau disemir sepatu. Nih, udah masing-masing kita berjalan mencari daripada masyahnya dari Allah itu dengan cara dan metode masing-masingnya. Selama ini kalau kita lihat halal, ya bismillah kita usahakan. Yang penting anak kita kasih bukan daripada perkara yang nggak jelas, bukan perkara suka, bukan perkara yang haram. Alhamdulillah. Mengaji misalkan bang nyetek itu mancing, lomba,
dapat duit kasih bini makan anak, lo gimana hukum itu? Ya. Nah, banyak kasih makan anak walaupun kita bangor ini jangan ya, kita belum bisa kayak orang bener gitu ya, ahli baca, ahli sholat, sering ngaji, belum bisa deh kita mau sama. Paling kagak nih kita ngukur diri kita, biarin gue mau belajar, yang penting anak gue jangan sampai itu disurtil duitnya. Kalau nggak mau disusahin sama anak, duitnya disurtil. Nih duitnya berperan dikit nih, kasihan gue nih, gue bentar nih, ya pisahin ya gue bener mah. Orang mau buat mancing kayak mau apa juga bener loh, pakai mana kayak yang bener masukin ke dalam rumah. Entar lihat anaknya, walaupun kitanya bangor, walaupun kitanya masih susah diatur, tapi kalau kita udah bisa memisahkan mana yang hak dan yang batil buat keluarga kita, nanti anaknya beda. Karena posisi makanan dan biaya hidup yang ditelan anak ini berpengaruh kepada wataknya. Kalau duitnya baik, halal, maka wataknya akan baik, bisa diatur. Kalau duitnya agak beres, maka wataknya juga agak beres. Ini jangan sampai disembarangi. Walaupun kita bukan ahli ibadah, tapi kalau kita bisa memisahkan rezeki kita mana yang hak dan yang batil, yang masuk ke dalam perut anak bini kita, ini insya Allah anaknya nggak akan kayak bapaknya. Karena apa? Karena benar. Ya paling gagak kalau yang muda, lagi belum kawin. Orang pertama ya Bismillah, jangan jodoh baik, bikin anak yang benar. Ini mau dialang-alang, jangan. Iya, nah sampai bikinnya yang benar, yang laten, bikinnya mah emang nggak apa-apa kalau bikin yang laten bagus ya. Ya kalau bikinnya gelapak kerupuk apa juga? Bikin kandang ayam lah, gelapak kerupuk kayak halus menyon. Habis lalunan. Jadi kesimpulannya bab ini adalah mengajarkan kita bagaimana kita peka sama teman-teman kita peka sama orang tua kita peka sama orang sekitar kita, apakah dia butuh kepada sesuatu yang dibutuhkan. Selama kita mampu untuk meringankan kebutuhannya, maka bantulah orang-orang sekitar kita. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al